Syederalun pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar Haji Musanif SESH, Insinyur Haji Sanusi Hashim MM resmi mendaftar ke Komisi Independen Pemilihan Aceh Besar di Kota Janto pada Rabu 28 Agustus 2024 siang. Iring-iringan seratusan mobil terlihat memasuki kawasan Kota Janto sekira pukul 14.45 waktu Indonesia bagian Barat. Seribuan pendukung dan simpatisan yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat ini tampak antusias mengenakan baju putih bernuansa hijau. Mereka membawa atribut kampanye seperti spanduk dan bendera partai pengusung pasangan Musanif bersama Sanusi. Mereka lalu berkumpul di tribun upacara Kota Janto. Tabuhan rapai dan lantunan selawat bergema saat MBS dan pendukung berjalan menuju KIP Aceh Besar. Setibanya di lokasi, Sekretaris KIP Aceh Besar Khairil Anwar menyambut kedatangan mereka dan menyelempangkan selempang Pilkada 27 November 2024 kepada Musanif dan Sanusi. Selanjutnya Musanif Sanusi menyerahkan berkas pencalonan kepada Ketua KIP Aceh Besar T. Khairun Salim. Proses pendaftaran berlangsung dengan lancar, di mana pasangan calon ini menyerahkan seluruh dokumen persyaratan yang diperlukan, termasuk dukungan dari partai pengusung serta visi dan misi. Ketua KIP Aceh Besar mengapresiasi atas kerjasama dan koordinasi yang baik selama proses tahapan pendaftaran pencalonan Musanif Sanusi Hashim yang berlangsung tertib dan aman. Ia mengatakan seluruh berkas persyaratan pencalonan Musanif Sanusi untuk maju di Pilkada Aceh Besar telah dinyatakan lengkap. Musanif Sanusi akan melanjutkan ke tahapan berikutnya, yaitu tes kesehatan pada 31 Agustus hingga 2 September 2024 di Rumah Sakit Umum Daerah Zainul Abidin Banda Aceh, kemudian uji mampu baca Al-Quran pada 4 September 2024 di Masjid Agung Al-Munawarah, Kota Janto. Musanif mengatakan bahwa ia bersama Sanusi Hashim siap bertarung di Pilkada Aceh Besar 2024. MBS akan membawa perubahan yang lebih baik dengan menawarkan 3 program utama, yakni MEPAT, MEHAT, dan Muslihat. Kita siap-siap menuju ke masjid menunaikan ibadah sholat asar. Kami menawarkan kemudian setelah sholat pembangunan kami ada 3 tadi, ya kan. Yang pertama MEPAT, MEHAT, dan Muslihat. MEPAT itu pembangunan berkawasan. Tidak bisa lagi kita pembangunan tidak memakai kawasan. Sekarang kan sudah berbeda. Ada daerah sebelah sana Darussalam yang memang pertaniannya sudah tidak begitu hidup lagi. Ada di sebelah sini yang pertaniannya sudah luar biasa masih. Ada juga daerah di sana yang perikanan. Jadi tetap kita pembangunan berkuasa. Habis itu kita ingin memang melakukan pembangunan itulah mahal. Ingin kita melakukan pembangunan itu di seluruh sektor. Di seluruh sektor itu. Jadi makanya dan kita melakukannya dengan muslihat, dengan baik, supaya pembangunan yang kita lakukan itu memang bermanfaat dia bagi masyarakat. Selama ini saya sebagai anggota legislatif sering melihat kadang-kadang pembangunan dilakukan tidak tidak pernah bersumber dari masyarakat, bukan keinginan masyarakat atau bukan seperti keinginan yang diharapkan oleh masyarakat. Banyak daerah kami ada Kuala Giging itu yang begitu dikerjakan malah menjadi rusak sama sekali. Dan banyak lagi hal-hal lain yang masih kurang baik, yang insya Allah kami menawarkan bersama Pak Sanusi Hashim untuk melakukan perbaikan-perbaikan di segala bidang. Beliau adalah orang yang sudah berpengalaman di Jakarta selama ini di Waskita Karya, di BUMN, tentu punya jaringan yang kuat dengan Kementerian Keuangan, Kementerian PU, Kementerian BUMN, dan Badan Anggaran DPR RI. Jaringan-jaringan itulah yang akan saya minta nantinya dihidupkan untuk bawa pulang uang sebanyak-banyaknya ke Aceh Besar untuk kita bangun Aceh Besar yang kita cintai bersama. Antara kota koalisinya ada PKB dan juga partai yang mengadaptasinya kepada daya dan pendidikan untuk hal tersebut. Oh ya, kalau itu sudah jelas karena kita memang daerah sudah berlandaskan syariat Islam. Nggak mungkin kita nggak bangun daya. Dan saya adalah salah satu pencetus kanun daya di provinsi. Ya kan? Saya adalah wakil ketua Pansus Kanun Daya Provinsi. Saya tahu apa yang harus saya perbuat untuk daya di Aceh Besar, insya Allah. Untuk target terbaik ini di Pilkada Aceh Besar kali ini, melihat semuanya. Ya, tentu begini. Kalau saya menyatakan semua baik, tapi pilkada ini untuk menghindari orang jahat berkuasa.
Bukan mencari yang terbaik, menghindari orang jahat jangan berkuasa. Pak Ustadz, jadi salah satu kriteria keempat ya, Iya. yang menjadi fokus utama pembangunan di Aceh Besar apa yang Ya, fokus utamanya tetap ekonomi, tapi pembangunan berkawasan. Ada kawasan, nggak mungkin misalnya di kawasan seperti Darul Imarah itu pertanian yang sudah tidak hidup, itu kita bicara pertanian lagi. Tentu itu sudah berbeda. Makanya ada pembangunan berkawasan tadi. Kalau di Sago 22 sini pertanian, di Sago 26 mungkin industri karena di situ ada Kerung Raya, ada pelabuhan. Nah, kalau di Sago 25 itu mungkin perikanan. Seperti itulah. Tapi nanti lebih rincinya ada dalam visi misi kami, sudah kami uraikan dengan sangat baik. Pak, tadi Ketua KIP target Pak, kita suara. Begini, kalau target suara tentu kita akan mentargetkan menang, ya kan? Akan mentargetkan menang. Tentu kan kita tidak bicara angka-angkanya, kuantitatifnya, karena itu menjadi ini sendirilah bagi tim, ya kan? Nanti kita akan mapping di mana yang bisa kita dapatkan suara ya. Dukungan-dukungan. Dari Aceh Besar, Agus Ramadan, serambinews.com. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.